Kisah pembangunan terowongan ini juga cukup menjadi kisah tragis. Karena pasalnya pada saat proses pembuatan terowongan tersebut, tidak sedikit pribumi yang dilibatkan dengan sistem kerja paksa dan banyak memakan korban nyawa warga sekitar akibat medan yang sangat sulit ditembus, yaitu area pegunungan dan jurang yang sangat curam. Seiring berjalannya waktu, terowongan kereta api jalur Banjar Pangandaran Cijulang ini sudah tidak lagi dioperasikan sejak tahun 1982. Konon, terowongan ini menyimpan kisah cinta sekaligus mitos pesugihan. Menurut penuturan warga sekitar yang diketahui bernama Pak Tomo yang membagikan kenangan masa mudanya semasa masih aktif bepergian dan melintasi terowongan Wilhelmina. Setelah terowongan Wilhelmina ini tidak lagi aktif digunakan, terowongan ini menjadi tempat favorit para pasangan muda-mudi di sana. Karena waktu itu, banyak anak muda berpasangan yang awalnya duduk berjauhan jadi makin lengket jika sedang berada di terowongan. Selain digunakan untuk berpacaran, warga sekitar juga menyebutkan beberapa kali sering menemukan orang yang bertapa di dalam terowongan. Ada yang melakukan pertapaan selama seminggu, bahkan beberapa ada juga yang sampai berbulan-bulan. Kini terowongan yang terbengkalai ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena di sekeliling bangunan dipenuhi lumut, ilalang, dan rumput liar yang tumbuh tidak beraturan. Bahkan kondisi itu pun juga diperparah dengan rel kereta api di lokasi tersebut yang sudah banyak hilang, serta muka terowongan yang tidak terurus dirambati akar semak belukar, membuat pamor dari bangunan bersejarah itu terkesan angker. Tak hanya nuansa dari bangunan terowongan yang terbengkalai saja yang membuat tempat ini menjadi angker. Namun beberapa warga sekitar pun mengaku pernah melihat sosok gaib di terowongan tersebut. Seperti pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Usman yang pernah melihat sosok noni-noni Belanda saat melintasi kawasan terowongan tersebut. Berbeda dari pengalaman Pak Usman, seorang warga bernama Yuda yang melintasi kawasan tersebut mendengar suara rintihan-rintihan kesakitan. Pada saat itu, Yuda menuturkan dia melintasi kawasan tersebut saat menjelang pagi. Sekitar pukul 3 pagi, dia mendengar jelas suara rintihan manusia yang kesakitan, tanpa melihat wujudnya. Konon, suara rintihan-rintihan yang terdengar itu diyakini merupakan suara dari para arwah korban yang tewas akibat pembangunan terowongan tersebut.